beliau. Saya persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu sekalian, insyaallah pada malam hari ini seperti mana yang diinformasikan, tema yang akan kita bawakan adalah tentang fikih walimatul urush, ya, yaitu fikih yang berkaitan tentang adab-adab pesta pernikahan. Ya, seperti apa adab-adabnya, apa saja yang diperbolehkan, apa saja yang dilarang. Maka insya Allah kita akan jelaskan pada malam hari ini, tentunya dengan berharap bahwa ketika tiba masanya, ya, ada di antara kita yang melakukan walimatul urush, maka tidak semata-mata berbahagia, tetapi juga bisa beribadah melalui pesta pernikahan. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita akan jelaskan dulu definisi walimah, ya. Walimah Bapak Ibu sekalian, seperti mana yang diuraikan oleh Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab, ya. Ini sebuah kamus terlengkap, ya, yang membicarakan tentang definisi-definisi penting, baik yang berkaitan dengan ibadah ataupun yang berkaitan dengan muamalah. Dalam kitab ini beliau jelaskan bahwa walimah itu dari kata-kata al-walim, ya. Al-walim ini juga bisa bermakna al-jam'u, artinya berkumpul, ya. Jadi kalau ada suatu perkumpulan, maka kita bisa katakan sebagai walimah, ya, karena memang walimah itu makna dasarnya atau diantara kandungan maknanya adalah al-walim atau al-jam'u, ya. Kemudian walimah ini mengalami penyempitan makna, ya. Yang tadi awalnya bermakna berkumpul atau berhimpun, ya, tetapi kemudian dia dinisbatkan atau digunakan untuk menyebut, ya, sebuah pesta atau sebuah kegiatan untuk merayakan kebahagiaan pernikahan, ya. Dikatakan bahwa hiya kullu ta'amin suni'a li ursin wa ghairihi au kullu ta'amin yattakhidhu li jam'in, ya. Jadi kata para ulama, walimah itu awalnya disebut sebagai perkumpulan atau perhimpunan, tapi kemudian mengalami penyempitan makna. Maka kalau disebut walimah, dia bermakna makanan. Nah, jadi semua jenis makanan atau hidangan yang dibuat baik untuk pesta pernikahan atau untuk yang selainnya, gitu, ya. Ini makna walimah. Kemudian juga dijelaskan, ya, dalam beberapa definisi fikih, taqa'u al-walima ala kulli ta'amin yattakhizu li sururin hadithin min ursin wa imlakin wa ghairihima, ya. Jadi walimah itu adalah nama untuk setiap makanan atau setiap hidangan yang dihidangkan baik karena adanya suatu hal yang menggembirakan seperti pesta pernikahan, atau misalnya untuk sebuah kepemilikan, ya, misalnya berhasil membeli seekor unta misalnya, atau berhasil membeli sebuah rumah atau sebidang tanah, ya. Kemudian
mengalami penyempitan makna, lakin isti'maluha mutlaqatan fil ursi ashhur atau ashhar wa bi ghairihi biqaidin, ya. Jadi jika tadi walimah itu adalah makna yang umum, hidangan apa saja yang dihidangkan untuk sebuah pesta kegembiraan, ya, atau apapun itu, yang penting ketika ada pesta dihidangkannya makanan, ada tamu-tamu yang kita undang, gitu. Tapi kemudian mengalami penyempitan makna atau lebih populer digunakan untuk pesta pernikahan, gitu. Nah, ini makna walimah yang dikenal oleh para ulama, gitu, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya apa hukum walimah, gitu, ya. Kalau tadi dikatakan walimah ini adalah pesta di mana kita mengundang orang untuk makan bersama-sama, tapi kemudian mengalami penyempitan makna, pesta yang dibuat dalam momentum pernikahan. Nah, pertanyaannya adalah apa hukum dari pesta pernikahan? Apakah wajib atau sunnah atau mubah, gitu, ya. Nah, pertama Bapak Ibu sekalian, kita akan uraikan sebuah hadis yang sahih dari Imam Tirmidzi dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, ya. Apa kata beliau? Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'amul walimati awwalu yaumin haqqun, ya. Bahwa hidangan makanan yang disediakan pada hari pertama pernikahan adalah hak, gitu, ya. Hak ini nanti diuraikan oleh para ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, gitu. Jadi hakun wa ta'amu yaumi tsani sunnatun. Kemudian hidangan walimah pada hari kedua sunnah, gitu, ya. Nah, ini diantara dalil yang menjadi dasar syariat pesta pernikahan. Nah, pertanyaannya adalah apa pendapat ulama tentang hadis ini? Nah, Bapak Ibu sekalian, ulama berbeda pendapat tentang hukum walimah karena kalimat yang digunakan Nabi memang agak ambigu, ya. Nabi tidak menggunakan kata-kata yang mungkin lebih definitif, tapi beliau menggunakan kata-kata hakun, sehingga setidaknya ulama punya dua pandangan. Pandangan pertama mengatakan hakun itu bermakna wajib, artinya tidak boleh tidak, kalau ada pernikahan harus ada pesta atau harus ada jamuan makan-makan di mana kita mengundang tamu untuk datang. Ini pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua mengatakan sunnah. Nah, mengatakan sunnah tidak wajib, gitu, ya. Jadi sebagian ulama Syafi'i berpendapat bahwa walimah itu hukumnya wajib. Namun jumhur mayoritas para ulama mengatakan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, ya. Nah, mengapa ada pandangan ulama yang mengatakan wajib, ya? Karena memang ada beberapa hadis yang mengindikasikan bahwa walimah atau pesta itu wajib. Di antaranya adalah hadis dari Imam Al-Bukhari di mana Nabi memerintahkan salah seorang sahabat untuk mengadakan pesta pernikahan. Kata beliau, "Aulim walau bisyatin." Ya, adakanlah walimah pesta pernikahan walaupun hanya menyembelih seekor kambing, gitu. Nah, ini dasar yang pertama, gitu, ya. Kemudian juga dasar berikutnya ada pada hadis Imam Ahmad, dikatakan innahu la budda lil arus min walimah, bahwa harus ada walimah, ya, pesta jamuan makan ketika adanya akad pernikahan, gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil yang kemudian menjadi dasar mengapa sebagian ulama Syafi'i mengatakan walimah itu wajib. Artinya kalau ada pengantin yang menikah tidak mengadakan walimah, pesta, mengundang tamu untuk datang makan-makan, maka keduanya berdosa, termasuk keluarga mereka. Subhanallah. Nah, ini pendapat sebagian ulama Syafi'i, gitu, ya. Namun kita katakan bahwa mayoritas para ulama Hanafi, Maliki,
kemudian Hambali dan sebagian Syafi'i mengatakan bahwa walimah itu atau pesta pernikahan tidak menjadi wajib, ya, karena yang wajib itu adalah mengumumkan pernikahan. Nah, mengumumkan pernikahan itu memang sangat ditekankan, namun pesta di mana ada jamuan makan mengundang tamu itu hukumnya sunnah, gitu ya. Baik, berikutnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan walimah, ya, para ulama menyampaikan beberapa hal penting, ya, bahwa kendati walimah ini sunnah muakkadah, bahkan kemudian wajib dalam pandangan sebagai ulama Syafi'i, namun poin yang paling utama adalah walimah jangan sampai membebani. Artinya lakukanlah walimah sesuai kemampuan kita, ya. Jadi jangan memaksakan diri pesta pernikahan itu dengan di luar atau di atas kemampuan kita, gitu ya. Bahwa dikatakan Rasulullah pernah dalam sebuah pesta pernikahannya itu hanya menyediakan kurma, tidak ada roti maupun daging sama sekali. Biasanya Nabi akan menghidangkan selain kurma ada roti, ada daging, gitu ya. Namun ada pesta pernikahan yang Nabi laksanakan itu hanya berupa kurma saja. Artinya ya kalau bahasa kita ya mungkin hanya hidangan ala kadar saja, tidak berlebihan. Nah ini Bapak Ibu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala hal yang penting. Karena kata para ulama, yang paling utama dari pesta pernikahan itu adalah bagaimana kita mengundang keberkahan dengan mendatangkan orang-orang soleh, makan hidangan kita dan mendoakan kepada pengantin. Itu yang paling utama. Jadi jangan sampai memaksakan diri melakukan sesuatu yang kita tidak mampu melakukan. Kapan kita menyelenggarakan walimah? Ya, apakah pada hari akad pernikahan atau pada hari keberapa? Nah, Bapak Ibu sekalian, pertama kita akan jelaskan bahwa yang paling utama, ya, mengadakan pesta pernikahan adalah pasca akad nikah, lebih tepatnya mohon maaf setelah dukhul atau setelah malam pertama. Jadi kalau misalnya pagi pengantin ini menikah, ya, kemudian mereka sempat bersama, maka esok harinya itulah waktu yang terbaik untuk melakukan pesta pernikahan. Itu seperti mana yang disebutkan bahwa Nabi, Bapak Ibu sekalian, itu pernah menikah di pagi hari, kemudian beliau membersamai istrinya pada malam hari, dan beliau mengadakan walimah pesta pernikahan pada pagi harinya. Jadi setelah malam pertama. Nah, itu yang sunnah, gitu ya. Itu yang sunnah, gitu ya. Nah, walaupun mungkin ya boleh jadi kalau di kita karena ingin menghemat biaya, gitu ya, menghemat budget, gitu ya, maka walimah itu dilaksanakan pada hari akad pernikahan, biar sekalian, ya, keluarga, kerabat, sahabat datang itu menyaksikan akad pernikahan, kemudian langsung ikut hadir pesta pernikahan, gitu ya. Nah ini hadirin yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang diuraikan oleh Imam Al-Mawardi, ya, bahwa memang Nabi itu melakukan walimah pada keesokan hari setelah malam pertama, gitu ya. Berikutnya, apakah boleh kita melakukan walimah itu lebih dari satu hari? Nah, Bapak Ibu sekalian, memang ada khilaf di kalangan para ulama, boleh apa tidak. Namun, secara umum seperti mana yang Nabi sabdakan pada hadis Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, walimah pada hari pertama itu sangat ditekankan. Kalau versi mazhab Syafi'i wajib. Kemudian pesta pada hari kedua itu sunnah. Pesta pada hari ketiga sum'ah, artinya dianggap riya, dianggap pamer, gitu. Nah, dari hadis inilah kemudian ulama menguraikan bahwa walimah pada hari pertama itu sangat dianjurkan, gitu. Ya, oleh sebab itu kalau bisa ya maharnya mungkin jangan terlalu besar. Kalau memang budget kita terbatas, agar nanti bisa melakukan walimah walaupun cuma satu hari,
gitu. Jadi walimah hari pertama sangat dianjurkan. Walimah hari kedua kata para ulama itu kebiasaan masyarakat. Orang Arab itu biasanya 1 atau 2 hari melakukan pesta pernikahan atau walimatul urush. Nah, hari yang ketiga ada khilaf di kalangan para ulama gitu ya. Kalau merujuk pada hadis Nabi tadi, tidak boleh ada walimah pada hari ketiga karena dianggap sum'ah, pamer gitu ya. Nah, namun Bapak Ibu sekalian, para ulama mengatakan bahwa walimah pada hari yang ketiga ini bukanlah sesuatu yang yang diharamkan, tetapi dimakruhkan. Kalau seandainya walimah hari ketiga itu tidak ada urgensinya, tidak ada keperluannya, itu ya. Namun apabila memang ada keperluan, ya contoh misalnya boleh jadi ada keluarga yang tidak bisa datang pada hari pertama atau hari kedua, maka dia boleh perpanjang sampai hari ketiga gitu. Jadi ada sebab. Makanya kata para ulama, ketika ada keluarga yang ingin mengadakan walimatul urush lebih dari 2 hari ya, sampai 3 atau lebih, maka pastikan niatnya adalah semata-mata agar banyak orang mendoakan pengantin, bukan untuk pamer ya. Pamer karena dia orang kaya, pamer karena dia orang berpangkat dan lain-lain gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan kata para ulama, kalau seandainya niatnya lurus, niatnya benar, jangankan 3 hari, boleh seminggu Bapak Ibu sekalian. Boleh seminggu gitu ya. Jadi kata para ulama, jika memang ada keperluan, terlebih kalau yang diundang itu tidak semata-mata orang kaya, tidak semata-mata orang berpangkat, tapi ngundang misalnya fakir miskin, anak-anak yatim piatu gitu ya. Nah, ini artinya menunjukkan bahwa memang yang mengadakan walimatul urus itu ya tidak pamer gitu ya, dengan melakukan pesta lebih dari 3 hari gitu ya. Al-Qadi bin Iyad ini salah seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan bahwa tidak mengapa bagi mereka yang mempunyai kelapangan untuk mengadakan walimah walaupun sampai 1 minggu, kata beliau ya. Ini Qadi Iyad di antara ulama tabi'in yang menjadi rujukan para ulama sampai hari ini gitu. Baik, berikutnya apa hukumnya menghadiri undangan walimah? Nah, kita kan kadangkala nanya, Ustaz gimana nih ada undangan walimah, apakah kita boleh memilih untuk hadir atau tidak hadir gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, para ulama menyimpulkan dari beberapa hadis Nabi bahwa menghadiri undangan walimah itu adalah fardu ain, artinya wajib. Nabi bersabda, ada beberapa kewajiban muslim terhadap muslim yang lain, di antaranya adalah mengabulkan undangannya. Jadi kalau kita memang tidak punya uzur, tidak punya kendala, tidak sakit dan lain sebagainya, maka kita wajib menghadiri undangan tersebut gitu ya. Nah, nanti ulama mengecualikan kalau sekiranya kita tahu di pesta pernikahan itu ada miras misalnya, atau ada kegiatan maksiat dan lain sebagainya, maka kita boleh memilih untuk tidak hadir, bahkan bisa haram hadir ke pesta pernikahan yang menghidangkan miras atau alkohol gitu ya. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, ya, jadi Nabi bersabda, syarrut ta'ami ta'amul walimah yud'a ilaiha al-aghniya wa yutrakul masakin faman lam ya'ti ad-da'wah faqad asallaha wa rasulah. Makanan yang paling buruk, kata Nabi, adalah makanan yang dihidangkan dalam walimah, dalam pesta pernikahan atau yang sejenis dengannya. Karena apa? Makanan walimah itu dianggap buruk kalau yang mengundang hanya mengundang orang-orang kaya saja ya. Yud'a ilaiha al-aghniya, mereka hanya mengundang orang kaya, wa yutrakul masakin, dan meninggalkan orang-orang miskin ya. Mungkin tetangganya atau orang-orang di sebelah rumahnya tidak diundang, tapi orang-orang yang jauh, orang-orang kaya, orang-orang berpangkat diundang gitu ya. Nah, jadi kita tidak boleh ya mengadakan pesta
kalau hanya mengundang orang-orang kaya. Paman lam ya'ti ad-da'wah faqad asallahu wa rasulah. Tetapi jika memang kita diundang, Bapak Ibu sekalian, maka kita wajib, kata Nabi, menghadiri undangan tersebut. Barang siapa yang tidak menghadiri undangan, maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang menjadi sebab mengapa ulama menyimpulkan hadirnya kita ke pesta pernikahan itu wajib. Gitu, ya. Nah, bagaimana kalau datang ke undangan, datang ke walimah tanpa diundang? Kalau tadi diundang, ya, diundang wajib hadir. Bagaimana hukumnya kalau kita tidak diundang ke pesta pernikahan tapi kita datang? Apa hukumnya, Bapak Ibu sekalian? Ya, Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan ini namanya tufaili. Tufaili itu sama seperti tamu yang tak diundang, artinya dia berdosa dan melakukan perbuatan yang diharamkan karena tidak boleh kita makan sesuatu yang memang tidak diizinkan oleh sohibul hajah. Maka tidak boleh, Bapak Ibu sekalian, tidak boleh hadir ke pesta di mana kita tidak diundang. Makanya Nabi, Bapak Ibu sekalian, pernah diundang makan. Beliau membawa beberapa orang sampai di depan tuan rumah. Kata beliau, wahai tuan rumah, saya bawa 2 orang ini ketemu di jalan. Kalau kamu izinkan, saya bawa dia makan bersama saya. Kalau kamu tidak izinkan, saya suruh pulang mereka. Subhanallah. Maka tuan rumah tentu ya karena Nabi yang ngajak, maka dia pun mempersilakan. Jadi begitu. Ya, makanya hati-hati kalau ngundang, kalau diundang. Ya, jangan yang diundang cuma kita saja, kita bawa sekeluarga besar, gitu ya. Kita bawa anak, kita bawa ponakan, kita bawa cucu, nggak boleh, Bapak Ibu sekalian. Kecuali jika memang kita telah mendapat sinyal diizinkan, ya. Atau tatkala nyampe di tempat lokasi kita minta izin, Pak, ini saya bawa keluarga besar, kalau boleh saya bawa sekalian, kalau enggak saya suruh pulang. Begitu. Jadi tidak boleh, Bapak Ibu sekalian, datang ke pesta ada acara makan-makan tanpa diundang, karena itu termasuk perbuatan yang diharamkan. Gitu. Ini semoga tidak kita sepelekan, ya. Kadang kan kita memandang remeh yang begini-begini nih. Padahal hal ini boleh jadi sangat berpengaruh dalam kehidupan kita berkeluarga. Baik, Bapak Ibu sekalian, Nabi bersabda, la tusahib illa mu'minan. Jangan berteman melainkan orang beriman. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqi. Dan janganlah makan makanan kalian melainkan orang-orang bertakwa. Ulama menyimpulkan oleh sebab itu, baik kalau kita mengadakan pesta di rumah atau makan-makan, mengundang sebanyak mungkin orang baik, orang soleh. Ya, karena boleh jadi di antara mereka ada orang baik, ada orang soleh, wali-wali Allah. Maka ketika mereka makan makanan kita, bertambahlah keberkahan dalam keluarga. Ya, cerita Bapak Ibu sekalian, Imam Asy-Syafi'i itu menginap di rumah muridnya Imam Ahmad. Ya, menginap satu malam, kemudian diajak makan malam. Ya, diajak makan malam, maka Imam Syafi'i makan lahap sekali. Ya, itu hidangan yang dihidangkan oleh keluarga Imam Ahmad dihabiskan semuanya. Imam Syafi'i. Ya, kemudian anak perempuannya merasa agak aneh aja gitu ya, tapi tidak berani ngomong di depan. Setelah selesai, Imam Syafi'i istirahat, dia menemui ayahnya. Kata beliau kepada ayahnya, bukankah gurumu itu orang alim, orang berilmu, tapi mengapa dia makan banyak sekali? Ya, sampai menghabiskan hidangan makan malam ini, gitu ya. Kata Imam Ahmad, ya saya juga tidak tahu, tapi supaya kamu tidak berprasangka, ayo kita tanya bareng-bareng. Maka Imam Ahmad membawa putrinya bertemu Imam Syafi'i, gurunya. Ya, kata Imam Ahmad dengan penuh adab, wahai guru, ya dengan sopan santun gitu ya, tidak bermaksud lancang. Tapi putriku bertanya, ya saya tidak ingin dia berprasangka buruk padamu. Dia bertanya, mengapa engkau makan banyak sekali?
Ya, sampai menghabiskan semua hidangan makan malam. Kata Imam Asy-Syafi'i bahwa Nabi bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Ya. Jadi dari hadis ini kata beliau, makan di rumah orang soleh, makan di rumah orang bertakwa itu makannya penuh keberkahan. Maka saya tidak ingin menyisakan sedikit pun keberkahan di rumah kamu, kata beliau, ya, karena ini berkah, saya tidak akan sia-siakan keberkahan itu. Maka barulah paham putrinya Imam Ahmad, Masya Allah, ya. Jadi tapi jangan jadi alasan ya kalau bertamu itu makannya terlalu banyak gitu ya, artinya ya tetap jaga sopan santun gitu ya. Kalau memang tuan rumah mempersilahkan ya kita makan gitu ya, ya, artinya tentu mempertimbangkan melihat situasi dan kondisi. Kemudian Nabi juga bersabda, idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Jika salah seorang di antara kalian diundang menghadiri walimah, maka penuhilah undangan tersebut. Gitu. Nah, ini dasar dari hadis Nabi, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita akan jelaskan ada 12 adab-adab penyelenggara walimah. Artinya mempelai dan keluarga mempelai. Apa aja adabnya? Yang pertama, pakaian pengantin menutup aurat. Ya, boleh kita mau pakai pakaian tradisi, pakaian adat, silakan. Mau pakaian Sunda, mau pakaian Bugis, mau pakaian Banjar, silakan. Tapi tetap konsepnya menutup aurat. Nggak ada toleransi pakai pakaian adat boleh tidak tutup aurat, nggak boleh Bapak Ibu sekalian, ya. Maka kita ingin berharap dapat keberkahan dari pernikahan, jangan undang murka Allah sejak hari pertama telah bermaksiat, apalagi ditonton oleh sekian banyak tamu, ditonton dadanya, ditonton betisnya, ditonton punggungnya, nauzubillah Bapak Ibu sekalian, ya. Kita berharap dapat keberkahan dari walimah, maka jangan undang murka Allah dengan kemaksiatan. Pastikan pengantin laki-laki, pengantin perempuan menutup aurat sempurna. Banyak sekarang juga pakaian-pakaian pengantin muslim-muslimah tetap tutup aurat, tetap cantik, tetap ganteng, tetap bersih, ya, dengan tidak mengumbar aurat. Gitu. Nah, ini yang pertama, ya. Nah, termasuk punten Bapak Ibu sekalian, untuk wanita ingat ya prinsipnya, selain menutup kulit juga tidak ketat, ya, kemudian tidak membentuk tubuh dan tidak transparan. Nah, ini penting, gitu ya. Memang dia tutup semua kulit tapi ketat ya sama aja, gitu ya. Atau tutup kulit tidak ketat tapi transparan ya sama aja. Nah, jadi pastikan tutup aurat, ya, seluruh tubuh wanita itu aurat melainkan wajah dan pergelangan tangan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya. Yang kedua, berdandanlah sewajarnya, ya, jangan berlebih-lebihan, menor sekali dandannya gitu, ya. Jangankan tamu, pengantin laki-laki aja ogah ngelihatnya gitu. Nah, ini banyak nih, ya. Saya kalau sahabat saya itu sering saya tegur, itu calon istri istri kamu menor sekali dandannya gitu. Ya, katanya karena MU-nya gitu ya, make up istilahnya itu make up artisnya gitu ya. Mua itu yang kadang sudah diingatkan ya, kadang kebablasan gitu. Makanya harus betul-betul dipastikan. Jadi boleh berdandan tapi sewajarnya. Yang ketiga, menyelenggarakan walimah di tempat yang tidak mengganggu tetangga dan masyarakat, terutama pengguna jalan, ya. Jangan sampai blokir jalan, ya, kemudian memportal komplek, ya, padahal tempat itu orang banyak lalu lalang dan lewat gitu. Oleh sebab itu, jika memang kita perlu melakukan menutup jalan, harus meminta izin tetangga dan warga-warga yang terlibat, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi jangan sampai karena
ingin walimah kita mengabaikan adab-adab kepada tetangga. Baik, kita akan berhenti sejenak untuk azan Isya dan sholat Isya. Insya Allah kita akan tuntaskan pembahasan 12 adab-adab penyelenggara walimah nanti ba'da Isya. Setelah itu kita akan berikan kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan melanjutkan tentang 12 adab-adab penyelenggara walimah ya. Yang pertama, pakaian pengantin menutup aurat sempurna baik mempelai laki-laki maupun perempuan, termasuk juga semua yang terlibat hadir baik sebagai tamu ya ataupun sebagai tuan rumah atau sahibul hajah. Yang kedua, berdandan ya dengan wajar, tidak berlebihan, karena tujuannya adalah membahagiakan pasangan, terutama bagi mempelai wanita, maka jangan sampai terlalu berlebihan. Yang ketiga, menyelenggarakan walimah di tempat yang tidak mengganggu tetangga dan masyarakat, terutama pengguna jalan. Nabi bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang Islam itu sejatinya orang Islam yang lain selamat dari kezaliman lisan dan tangannya. Jadi selain menjaga lisan, kita juga menjaga tangan ya, baik dari perbuatan-perbuatan dosa ataupun perbuatan-perbuatan kezaliman yang merugikan orang lain gitu ya. Nah, jadi jangan sampai pesta itu harusnya mendatangkan pahala, mendatangkan kebaikan, mendatangkan keberkahan, tapi justru mendatangkan murka Allah. Selain ada maksiat, juga ada kezaliman ya, ada pengendara jalan yang terkendala jalannya ya, ada tetangga yang tertutup pintu keluar rumahnya misalnya ya. Jadi hal-hal seperti ini Bapak Ibu sekalian perlu diperhatikan, karena seperti mana yang kita jelaskan di awal, walimah itu harus menjadi ladang amal untuk keluarga kedua mempelai, jangan jadi ladang dosa, dosa kezaliman, karena banyak orang yang terzalimi tidak bisa lewat, tidak bisa melintas karena jalannya diblokir ya. Makanya lebih aman kalau kita ada budget yang cukup ya, bisa nyewa aula gitu ya, atau nyewa gedung gitu ya, atau kalau yang mau lebih hemat bisa di aula masjid gitu ya. Artinya langsung bisa berinfak dan bersedekah kepada masjid dengan kita menggunakan aula masjid gitu ya. Nah, jadi mudah juga kalau nanti masuk waktu sholat ya, baik mempelai kemudian tamu juga tidak repot untuk sholat karena sudah ada tempat sholat, sudah ada tempat wudhu, ada toilet gitu ya. Nah, ini artinya banyak peluang-peluang kita bisa beramal ketika pesta pernikahan. Yang keempat ya, meminta izin kepada tetangga dan pihak terkait. Kalau memang kita menyelenggarakan walimah itu di lingkungan warga, jangan sampai ada yang terzalimi gitu ya. Hatta kalau kita mengadakan misalnya ada marawis, misalnya ada sholawatan, ada kompang, boleh, hiburan itu boleh Bapak Ibu sekalian, tapi jangan sampai kurang memperhatikan kondisi tetangga. Ada tetangga yang mungkin sedang berduka, yang sedang berbela sungkawa, ada anak mereka yang sedang demam, yang sedang sakit gigi misalnya. Ah, udah itu kiamat itu kalau ada orang yang berisik di sebelah rumahnya. Jadi perlu diperhatikan. Kemudian menyiapkan parkir kendaraan, tidak menutup dan menghalangi jalan umum ya. Jadi kalau memang kita ingin mengadakan pesta dekat atau di rumah, maka hal-hal seperti ini perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian ya. Jangan dianggap hal ini sepele dan tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bakal ditanya oleh Allah Bapak Ibu sekalian. Ada berapa puluh ratus kendaraan yang terkendala. Bahkan sampai ada boleh jadi di antara mereka yang sumpah serapah kepada kita ya, karena kita menghalangi jalan mereka. Ini perlu diperhatikan gitu ya.
Selanjutnya yang keenam, mengundang karib kerabat, tetangga dan masyarakat. Jangan sampai ya orang-orang kaya dari RT sebelah, dari kampung sebelah, dari negara tetangga diundang. Tetangga sebelah rumah nggak tahu. Subhanallah. Nah, ini keterlaluan Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Nah, nanti jangan-jangan nanti kita diuji oleh Allah. Ada keluarga kita yang wafat, tetangga pura-pura tidak tahu nanti. Nah, jangan sampai itu terjadi. Ya. Nah, jadi pastikan tetangga, ya walaupun boleh jadi ada tetangga yang mungkin tidak begitu akrab, tidak begitu kenal gitu ya. Mungkin jarang nongol atau jarang ketemu gitu ya. Maka tetap kita undang Bapak Ibu. Itu diantara adab-adab dan etika bertetangga. Ya. Kemudian tidak hanya mengundang orang kaya, tetapi mengutamakan fakir miskin. Gitu. Ya, jangan ini apa hitung-hitungannya kalau ngundang orang hitungannya balik modal gitu. Ini ngundang orang kaya ini, biar besar amplopnya gitu. Biar besar salam tempelnya gitu. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati, gitu, ya. Maka niatkan, walaupun boleh jadi hidangan kita ala kadar, undanglah, ya. Artinya orang-orang yang memang dekat dengan kita, walaupun mungkin kondisi mereka, ya, apa adanya, ya. Mungkin ada yang fakir, ada yang miskin, ada yang tidak mampu, kita undang. Apalagi kalau misalnya di tempat kita itu ada rumah yatim piatu, gitu ya, kita undang. Kemudian yang kedelapan, memuliakan tamu, terutama ulama dan tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Ini kadang kita salah kaprah, ya, ketika memahami bahwa kita tidak boleh mengkultuskan orang, tidak boleh membeda-bedakan orang. Betul, tetapi Bapak Ibu sekalian, Nabi bersabda, anzilun nas manazilahum. Perlakukan orang sesuai dengan posisi dan kedudukan mereka, gitu ya. Tapi tentu tidak berlebihan. Nah, tidak sampai dia datang kita sujud, itu nggak perlu gitu ya. Dia datang kita bersihin sepatunya gitu ya, itu berlebihan gitu ya. Nah, jadi artinya kita perlakukan, hormati sesuai dengan posisinya. Ulama, guru, ustadz, ustadzah, apalagi guru ngaji kita, guru ngaji anak-anak kita. Itu harus lebih dimuliakan Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, begitu pula tokoh-tokoh masyarakat, hormati sewajarnya, RT, RW, lurah, camat, hormati, gitu ya. Nah, jadi ya syukur jika misalnya ada misalnya kita bisa memberikan mereka layanan yang baik, itu alhamdulillah. Jika tidak, maka setidak-tidaknya Bapak Ibu sekalian, kita muliakan dalam penyambutan. Ini penting, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, melayani tamu yang datang terlebih dulu. Ini penting. Nah, jadi betul kita memuliakan tamu, memuliakan ustadz, tapi jangan sampai ini ada tamu yang datang lebih dulu, kita cuekin aja. Nah, ini orang biasa, amplopnya kecil misalnya gitu. Ya. Ada toko, ada tamu pejabat, baru kita layani, padahal dia datang belakangan. Itu nggak boleh. Ya, jadi tetap proporsional. 10. Tidak melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Jadi jangan sampai melakukan kemungkaran, ya, apakah menyediakan miras gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu tamu undangan yang mau nyicipi miras, nah itu dosa, udah dosa, kemudian terang-terangan lagi dan ngajak-ngajak orang lagi, udah itu berlipat-lipat dosanya, ya. Jadi pastikan tidak ada kemungkaran, tidak ada kemaksiatan, gitu ya. 11. Boleh menyediakan hiburan, boleh Bapak Ibu sekalian, ya. Pada masa Nabi ada hiburan, ya. Bahkan hiburan itu diadakan di masjid. Ada tari perang, gitu ya. Ada beberapa alat gendang yang ditabukan, boleh, ya. Jadi dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat, ya. Jadi misalnya dari segi ya para pemain alat musiknya tutup aurat, gitu ya. Lagu-lagu yang dibawakan itu ya lagu-lagu yang sesuai dengan tradisi orang Islam dan budaya orang Timur, gitu ya. Ya kan musik-musik atau irama lagunya ya orang-orang Timur itu kan dia
slow gitu ya. Jadi tidak ada yang keras-keras kayak lagu rock gitu ya. Nah, jadi sesuaikan dengan keadaan kita. Kemudian lagu-lagu yang dibawakan juga lagu-lagu yang tidak mengandung unsur kefasikan. Nah, jangan ada lagu-lagu maksiat gitu ya. Apa ya banyaklah lagu-lagu saya nggak perlu disebutkan gitu ya. Kan ada orang misalnya adegan maksiat dibuat lagu gitu misalnya ya, atau adegan atau dia minum miras dibuat lagu gitu. Nah, itu sama. Artinya lirik-lirik lagu yang dibawakan pastikan itu bersih dari unsur kefasikan atau unsur kemusyrikan. Ya. Boleh mau lagu apa juga, mau lagu Arab, mau lagu Inggris silakan, mau lagu Sunda silakan. Yang penting liriknya tidak berunsur kefasikan, gitu. Seperti tidak memperhatikan aurat, nah gitu ya. Tidak membawakan lagu atau syair-syair kefasikan, dosa dan maksiat. Kemudian mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan. Jangan lupa ucapkan terima kasih karena mereka telah datang dan ikut mendoakan, gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya rasa itu mungkin ini kita akan bahas, termasuk nanti ada beberapa adab berikutnya kita akan sampaikan pada sesi yang akan datang. Jadi malam hari ini kita cukupkan sampai di situ dulu ya, 12 adab-adab penyelenggara walimah sebagai penutup untuk sesi malam hari ini. Mangga kita persilakan Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh seputar pesta pernikahan atau tema fikih secara umum. Mangga dipersilakan. Ya, ada satu. Siapa lagi? Ibu ada yang mau nanya? Ada dua, ya silakan dari depan dulu. Bismillah, Afwan izin bertanya Ustadz dan mohon doanya. Mungkin saya 10 hari lagi akan Ustadz. Nah, izin bertanya Ustadz terkait tadi walimah dan untuk menggambarkan bahwa akan menikah gitu. Nah, qadarullah gitu, saya tuh nikah di Bogor Ustadz. Nah, apakah setelah akad itu kan harus walimah dan di hari itu tuh barengan. Nah, ketika pulang ke Bandung apakah harus ada walimah lagi gitu? Kan kata Ustadz tadi harus mengabarkan gitu, karena wajib hukumnya. Nah, takutnya gitu ada mungkin bukan saudara, tetangga gitu, tetangga yang dekat-dekat pada nggak tahu. Nah, itu gimana Ustaz? Syukur Ustaz. Ya, baik. Mangga Ibu silakan. Mic-nya. Oh, ada. Mau nyanyi juga? Oh ya, silakan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Ya, boleh silakan. Terkait tadi tentang menghadiri pernikahan, apa hukumnya jika kita menghadiri pernikahan yang mana kita tahu bahwa si perempuannya itu udah insiden by merit gitu? Oke. Ya, terima kasih. Ini kita hadir sebagai tamu ya? Ya, terima kasih. Ya. Ya, silakan Ibu. Oh, ya boleh. Bapak. Bismillah. Ya, silakan Kang. Mau nanya Ustadz yang nomor 12 tadi yang menghadiri tamu mengucapkan terima kasih pada tamu. Ya. Itu adabnya kita kan habis datang ke pernikahan, salaman, apakah langsung ngucapin terima kasih, apakah makan dulu habis itu balik lagi ke pengantinnya gitu loh untuk terima kasih atas itu adabnya gimana. Terus yang kedua untuk kas misalnya untuk budget apakah bagi dua apa gimana nih yang bagusnya gitu loh, itu kan hukumnya bagi gitu dua lah. untuk siapa? Untuk budget walimah gitu loh. Ya, maksudnya untuk gimana siapa gitu? Untuk siapa? Apakah harus laki-laki semua? Apakah harus perempuan semua? Apa gimana? Apa dirundingkan gitu loh? Oh, oke, gitu baik. Gitu. Siap, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, tadi kan tentang masalah tamu menghadiri undangan, kita kan tidak boleh membawa keluarga. Kan kadang gini Ustadz, yang diundang istrinya atau suaminya aja, tapi kita datang dengan anak atau suami gitu. Terkadang, apalagi kan sekarang banyak anak-anak muda ya yang diundang sama teman-temannya, tapi justru mereka sengaja mengajak pasangan seperti pacar atau teman wanitanya. Nah, itu bagaimana Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya silakan Izin Ibu. bertanya Pak Ustadz, bulan apa untuk melaksanakan pernikahan yang lebih baik? Kan ada sebagian orang bulan Safar
tidak baik untuk melaksanakan pernikahan. Nah, itu aja pertanyaannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama tadi ya, Masya Allah kita doakan semoga walimahnya lancar, berkah ya. Kemudian juga kelak keluarganya sakinah mawaddah warahmah ya. Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha insya Allah. Baik, tentang walimah yang di Bogor gitu ya, apakah ketika pulang ke Bandung nanti harus diulang atau tidak gitu ya? Karena tadi dikatakan pernikahan harus diumumkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Nabi bersabda, rahasiakan lamaran, umumkan pernikahan gitu ya. Mengapa lamaran itu perintahnya dirahasiakan? Karena belum tentu jadi nikahnya. Agar tidak jadi fitnah, maka rahasiakan. Apalagi belum tentu diterima lamarannya. Kan malu-maluin aja gitu ya, udah sekampung tahu gitu ya, udah diumumkan saya mau datang melamar gitu. Ya ternyata ditolak lamarannya misalnya gitu. Nah, itu hikmahnya gitu ya. Nah, mengapa pernikahan diumumkan? Agar orang tahu kalau kita nanti jalan berdua gitu ya, di pasar, di mana gitu, orang udah tahu kita status suami istri. Jadi tidak lagi ada kecurigaan dan prasangka. Itu maksudnya, itu hikmahnya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jika memang kita bisa melaksanakan, boleh. Maka tadi dikatakan tujuannya untuk memberitahu seramai mungkin orang dan memang niatnya bersedekah, itu boleh, bukan untuk pamer. Boleh. Kita hari pertama menikah di keluarga mempelai wanita di kampungnya gitu ya, atau di kotanya. Nanti hari berikutnya di tempat kita boleh, tidak ada persoalan jika memang hal itu dimungkinkan, tapi bukan sebuah kewajiban. Dalam arti Bapak Ibu sekalian, memang minimal kata para ulama dilakukan di hari pertama atau pasca akad nikah. Mau langsung setelah akad nikah atau mau sunnah seperti Nabi tadi, bermalam dulu gitu ya, ada malam pertamanya setelah membersamai pasangan, besoknya baru walimah. Atau mau sebelum, artinya pasca akad tapi sebelum dukhul gitu ya. Nah, jadi dukhul ini memang punya dua makna gitu ya. Kalau dalam kitab fikih klasik, dukhul itu artinya senggama. Kalau dukhul dalam bahasa Arab kontemporer artinya masuk gitu ya. Nah, jadi ada ada perbedaan makna gitu ya. Nah, jadi nanti kalau jalan-jalan ke Arab jangan kaget nanti ketemu tulisan di sebuah ruangan atau di tempat mamnu dukhul gitu ya. Itu bukan berarti tidak boleh berhubungan suami istri, bukan begitu. Maksudnya kita tidak boleh masuk ke area itu. Ya, jadi dukhul itu memang ada pergeseran makna, ada makna klasik tempo dulu. Makanya kalau santri itu kalau ketemu kalimat itu agak ya kaget juga gitu ya, karena pada zaman sekarang dukhul itu digunakan ya kayak no entry gitu ya. Nah, jadi nggak boleh masuk gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi intinya begitu walimah ya. Kalau bisa mangga, kalau memang kita mampunya hari pertama aja di kotanya istri tidak ada masalah, insya Allah. Tinggal yang lain kan kita beritahu saja gitu ya. Sekedar memberitahu, karena kan ya mungkin dengan keterbatasan budget kita boleh jadi membatasi undangan gitu. Kemudian ada pasangan suami istri yang menikah itu karena MBA ya, married by accident gitu ya. Jadi intinya hamil dulu baru nikah gitu ya. Bapak Ibu sekalian, pertama ulama sepakat wanita hamil itu sah kalau menikah. Dia sedang hamil sah menikah. Dia menikah dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain, pernikahannya sah. Ya, hanya nanti status anaknya yang dipersoalkan oleh para ulama. Umumnya kata para ulama, anak yang dilahirkan atau yang dikandung setelah atau di luar pernikahan maka dinisbatkan atau dibinkan kepada ibunya, bukan kepada bapak biologisnya, gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan anak, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ada pasangan ini yang kita tahu mereka menikah ya setelah berzina, mereka menikah atau dipaksa nikah misalnya gitu ya. Bagaimana kita yang datang diundang?
Kalau kita diundang Bapak Ibu sekalian gitu ya, kalau memang kita mendapati orang ini bukan tukang zina, kita boleh hadir. Ya, kita doakan semoga dia bertobat, dia memperbaiki dirinya. Tapi kalau memang dia tukang zina, ya terkenal di masyarakat, maka kita tidak boleh datang. Ya, karena khawatir kita ikut membenarkan perbuatannya. Kalau memang dia tukang zina, ya, arti tukang zina terang-terangan. Ya, jadi kalau memang kita tahu, maka kita dilarang bukan karena tidak hadir undangannya, tapi kita dilarang untuk ikut mengendos para pelaku maksiat dengan ada di sekeliling mereka. Gitu. Sama juga kata para ulama, orang ahli maksiat terang-terangan ketika mereka wafat, maka jenazahnya biar diselenggarakan oleh orang awam. Ya, jangan orang-orang terpandang yang mengurus jenazahnya, ustadz, guru, ulama, tokoh, jangan, ya, agar jangan sampai menjadi pembenaran perbuatan maksiat yang dia lakukan, gitu ya. Nah, jadi kalau memang dia bukan ahli maksiat, bukan tukang zina, gitu ya, kita boleh hadir, datang mendoakan, dan kita tutup aibnya. Jangan kita ikut menyebarkan juga, ayo hadir pasangan MBA, jangan, itu kita menyebarkan dosa gitu ya. Selanjutnya terima kasih kepada Sohibul Haja. Jadi intinya yang terima kasih yang paling utama itu adalah pertama kan kalau yang diundang mendoakan, yang mengundang mengucapkan terima kasih. Artinya ya boleh jadi ketika nanti tamu datang bersalaman dengan kita, mereka mengucapkan doa baik kepada pengantin atau kepada keluarganya, kita ucapkan terima kasih telah datang, ikut mendoakan, begitu ya. Nah, jadi adapun yang diundang bukan terima kasih tapi mendoakan yang mengundang mereka itu keluarga pengantin gitu. Uang kas, ya uang kas itu karena sebenarnya Bapak Ibu sekalian, uang kas ini kan hanya tradisi di masyarakat kita lah gitu ya. Orang timur itu kan memang tinggi budaya gotong royongnya gitu ya, ingin membantu siapapun baik keluarga atau bukan keluarga, maka sebenarnya tidak ada aturan khusus, tinggal disepakati saja gitu ya. Kalau memang pesta pernikahan itu antara keluarga mempelai laki-laki perempuan atau antara dua mempelai ini patungan, ya patungan juga bagi dua uang kasnya misalnya begitu gitu ya. Atau misalnya itu uang dari keluarga laki-laki semua gitu ya. Nah, tapi karena mungkin acara itu di keluarga mempelai wanita, mungkin sebagai penghormatan, pemuliaan, udahlah uang kas itu kita hadiahkan kepada calon menantu perempuan, itu boleh, nggak ada masalah. Jadi tinggal disepakati saja, apakah mau dibagi dua, atau untuk mempelai laki-laki, atau untuk mempelai perempuan, atau misalnya mau disumbangkan, boleh juga. Gitu ya, karena mungkin ada misalnya ada anak yatim yang datang gitu ya, karena mungkin perolehan kotak infaknya agak cukup banyak, ya boleh dihadiahkan atau disedekahkan kepada fakir miskin atau anak yatim piatu. Selanjutnya undangan bawa keluarga. Tadi bukan tidak boleh Ibu, ya artinya kita datang sesuai yang diundang. Nah, kan kebiasaan contoh kan saya sering diundang Ustadz Ardiansa beserta keluarga, berarti keluarga diundang, berarti boleh dibawa gitu. Tapi kalau cuma kita yang disebut gitu ya, maka cuma kita yang diundang. Kecuali kalau kita konfirmasi, ini yang diundang saya aja atau keluarga juga. Kata kalau pengantin, oh enggak, itu dengan keluarga juga. Ada konfirmasi, boleh diajak. Intinya, kita tidak boleh membawa orang yang belum terkonfirmasi diundang. Atau opsi keduanya, kita bawa dulu, tadi praktekan adab yang Nabi praktekan. Saya bawa orang ini, dia tidak diundang, keluarga saya. Kalau Bapak izinkan, saya bawa ke dalam, ikut makan. Kalau enggak, saya suruh pulang. Apa begitu? Itu adabnya Nabi, Bapak Ibu sekalian. Subhanallah. Itu ya, itu diantara komitmen kita yang tinggi, kita menjaga tidak makan sesuatu yang haram atau yang syubhat. Ya, itu bisa menjadi sebab anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, soleha, pinter, cerdas, berakhlak. Dari situ, dari makan yang mereka makan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi jangan sampai kita ikut berperan
ya menyuapkan ke mulut mereka makanan yang haram atau yang syubhat gitu ya. Itu terkait dengan undangan. Nah, termasuk boleh nggak undangan bawa pacar gitu ya. Nah, ini pacar ini multi tafsir gitu ya. Jadi kalau memang pacaran dalam arti melakukan perbuatan maksiat berdua-duaan gitu ya, artinya sudah seperti pasangan suami istri ya, artinya pasangan tanpa status yang sah gitu ya, maka itu diharamkan gitu ya. Bukan karena dia bawa orang yang tidak diundang semata-mata, tapi membawa pasangan maksiatnya gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu itu ya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan membawa pacar gitu ya. Nah, cuma kalau pacar di kampung saya, Bapak Ibu sekalian, ini juga ada maknanya orang yang sudah bertunangan. Orang yang sudah bertunangan artinya sudah ada janji untuk menikah. Gitu ya. Maka jika memang ada pasangan seperti ini gitu ya, artinya mereka sudah bertunangan, maka sekedar untuk datang bersama-sama asal tidak berdua-duaan boleh, nggak ada masalah. Misalnya dia dengan orang tuanya, ayolah janjian kita sambil kenalan karena yang ngundang ini juga masih keluarga dan kita kan mungkin bulan depan akan menikah. Nah, itu boleh Bapak Ibu sekalian gitu ya. Pacar dalam makna yang begitu gitu ya, jadi bermakna tunangan. Tapi kalau tadi ya, kalau pacaran dalam makna yang dipahami oleh muda-mudi kita hari ini gitu ya, mereka sudah bermaksiat ya, melakukan hubungan suami istri ya, nauzubillah, kalau sudah sampai ke situ maka diharamkan Bapak Ibu sekalian, itu nggak boleh ya. Kemudian bulan apa yang baik untuk menikah ya, katanya ada bulan Safar yang dilarang untuk menikah. Pertama Bapak Ibu sekalian, sepakat para ulama berdasarkan hadis Nabi, orang Islam itu tidak boleh namanya tatoyur atau tasya'um, merasa ada hari-hari, bulan-bulan dan waktu-waktu yang sial, nggak boleh ya, itu namanya tatoyur ya, atau tasya'um, itu nggak boleh, diharamkan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi ketika kita memilih tanggal itu bukan berarti kita meyakini adanya waktu yang sial, lebih kepada pertimbangan-pertimbangan waktu yang dirasa lebih tepat saja, itu boleh. Kita menikah di bulan Syawal gitu ya, karena mungkin masih suasana Lebaran. Menikah di bulan Ramadan misalnya, biar undangan gak dikasih makan misalnya gitu ya. Itu bisa aja begitu gitu ya. Jadi dulu saya punya sahabat akan nikah di bulan Lebaran, di bulan Ramadan gitu. Di bulan Ramadan itu akad nikah. Jadi tamu datang ya nggak makan memang. Subhanallah. Nah, tapi dia malam ya baru mengundang beberapa sahabat dekat saja gitu ya. Jadi boleh memilih waktu Bapak Ibu sekalian, lebih kepada memilih waktu yang tepat. Boleh jadi waktu itu keluarga sedang berkumpul dan lain-lain gitu ya. Jadi tidak boleh memilih bulan, memilih hari, memilih minggu dengan meyakini ada bulan yang sial, itu nggak boleh. Karena bulan-bulan, hari-hari itu milik Allah. Allah yang menciptakan. Hari, bulan, tahun itu makhluk Allah. Maka tidak boleh kita meyakini ada hari yang sial, ada minggu atau bulan yang sial. Nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Gitu. Ini terlarang. Gitu ya. Nah, jadi boleh memilih pada waktu-waktu yang tepat saja. Ya. Nah, jadi memang biasanya para ulama lebih memilih waktu-waktu yang istimewa ya, apakah itu pada bulan haram seperti sekarang ya, bulan Muharram, atau pada bulan Rajab, atau bulan Zulqa'dah, atau bulan Zulhijjah. Mengapa? Karena pahala kebaikan pada bulan itu dilipat gandakan. Jadi kalau kita menikah itu kan kita mengundang orang berbuat kebaikan, maka diharapkan kalau menikah di bulan haram pahalanya lebih besar. Nah, begitu. Nah, jadi intinya pilihlah tanggal dengan pertimbangan kebaikan atau hari-hari yang mulia. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa kita cukupkan sampai segitu. Insya Allah sesi kedua masih fikih walimatul urush akan kita tuntaskan pada pertemuan berikutnya. Nanti ada
bab pembahasan berkaitan dengan adab-adab yang datang ke walimahan. Kalau tadi kan adab-adab penyelenggaranya, nanti ada adab orang yang datang ke tempat pesta. Demikian, semoga bermanfaat. Astaudikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.